Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Profesor Dr. Horas Julius SE, selaku dosen mata kuliah Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis. Perkenalkan, nama saya Jainal Firdaus Pratman, NRP 214010365. Akan menjelaskan tentang analisis pengaruh gaya kepemimpinan demokratis terhadap kinerja karyawan. Studi terhadap kinerja karyawan di dalam bisnis para mahasiswa Universitas Ciputra Angkatan 2015. Latar belakang masalah, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari gaya kepemimpinan demokratis terhadap kinerja karyawan di dalam bisnis para mahasiswa Universitas Ciputra Angkatan 2014. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan teknik sampel random sampling dalam pengambilan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa program studi IBM Universitas Putra Angkatan 2014 yang merupakan anggota bisnis tetapi menduduki jabatan selain pimpinan CEO, tidak termasuk bisnis keluarga dan bisnis yang dijalankan oleh satu orang, yaitu sebesar 167 mahasiswa. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 118 mahasiswa program studi IBM Universitas Putra Angkatan 2014. Metode pengumpulan data menggunakan metode kuesioner yang menggunakan skala Likert dan analisis data menggunakan analisis regresi sederhana. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa nilai signifikan yang didapat dari uji F 0,5 dan uji T 0,5 sehingga dapat dikatakan bahwa gaya kepemimpinan demokratis variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan variabel terikat di dalam bisnis mahasiswa program studi IBM Universitas Ciputra Angkatan 2014. Rumusan masalah, terdapat gambar yang tadi, gambar 1 menunjukkan data pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2015 sampai 2017. Data tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia mengalami peningkatan. Menurut Peter dalam Sudiyarti tahun 2017 menekankan tentang pentingnya peranan pengusaha di dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi. Ciputra merupakan salah satu universitas yang menanamkan nilai-nilai entrepreneur pada mahasiswanya dan menciptakan entrepreneur muda di berbagai bidang. Mahasiswa dari Universitas Ciputra dibimbing untuk menciptakan sebuah bisnis yang profesional serta cara pengembangannya. Setiap mahasiswa yang menjadi anggota bisnis tersebut memiliki peran tugas dan tanggung jawab mahasiswa sesuai dengan jabatannya. Semua kegiatan yang ada di dalam bisnis seperti operasional, penjualan, produk dilakukan sendiri oleh pemilik bisnis atau yang disebut dengan pengusaha. Sehingga para pengusaha yang menjalankan bisnis di Universitas Ciputra juga bekerja sebagai karyawan. Di dalam bisnisnya masing-masing, hal ini didukung oleh pernyataan Chandra 2007 59 bahwa para pengusaha lebih suka bekerja seperti karyawan sehingga sewaktu-waktu bisa menjadi pengusaha atau pemilik bisnis. Bisa juga sebagai karyawan, sebagai keuangan dan lain sebagainya. Gambar 1, faktor yang mempengaruhi kerja. Menurut bahwa 3 faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan dalam bisnis, faktor yang memberikan pengaruh paling besar dalam bisnis mahasiswa adalah gaya kepemimpinan. Adinata tahun 2015 menyatakan bahwa gaya kepemimpinan yang efektif memberikan pengarahan terhadap usaha semua pekerja dalam mencapai tujuan organisasi.
Peneliti juga melakukan survei awal kepada 30 orang mahasiswa program studi IBM Universitas Ciputra angkatan 2014 untuk mengetahui gaya kepemimpinan apa saja yang banyak digunakan di dalam bisnis mahasiswa program studi IBM Universitas Ciputra angkatan 2014. Menunjukkan gambar dua gaya kepemimpinan yang terjadi dalam bisnis. Menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan yang paling banyak terjadi dalam bisnis mahasiswa program studi IBM Universitas Ciputra adalah gaya kepemimpinan demokratis dengan persentase 73,3%. Dari total mahasiswa yang mengisi survei tersebut, banyaknya mahasiswa yang menerapkan gaya kepemimpinan demokratis terhadap kinerja para anggota bisnis. Menurut Woods tahun 2004 dalam Laliasa et al. 2018, gaya kepemimpinan demokratis ialah kemampuan mempengaruhi orang lain agar mau bekerja sama dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan cara berbagai kegiatan yang akan dilakukan ditentukan bersama antara pimpinan dan bawahan. Berdasarkan latar belakang yang tertulis, peneliti ini ingin meneliti tentang pengaruh gaya kepemimpinan demokratis terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya ada landasan teori. Pengertian pengertian kepemimpinan menurut Wahjo Sumijo 2011, kepemimpinan diterjemahkan ke dalam istilah sifat-sifat perilaku pribadi, pengaruh terhadap orang lain, pola-pola interaksi, hubungan kerjasama antar peran, kedudukan, dan suatu jabatan administrasi, dan persepsi dari lain-lain tentang legitimasi pengaruh. Gaya kepemimpinan Nawawi 2003 dalam Adinata 2015 menyatakan bahwa gaya kepemimpinan merupakan pelaku atau cara dipilih dan dipergunakan pemimpin dalam mempengaruhi pikiran, perasaan, sikap, dan perilaku para anggota dan bawahannya. Menurut Akbar 2017, terdapat 6 gaya kepemimpinan, yaitu yang pertama, gaya kepemimpinan otokratis, yang kedua, gaya paternalistis, yang ketiga, gaya karismatis, yang keempat, gaya militeristis, yang kelima, gaya laissez-faire, yang keenam, gaya demokratis. Gaya kepemimpinan demokratis menurut Wood dalam Lalisa et al. 2018, gaya kepemimpinan demokratis merupakan kemampuan mempengaruhi untuk orang lain agar mampu bekerja sama dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan cara berbagai kegiatan yang akan dilakukan ditentukan bersama antara pimpinan dan bawahan. Menurut Susanti 2015, indikator untuk mengukur gaya kepemimpinan demokratis adalah yang pertama, kemampuan mendorong para karyawan untuk menggunakan daya kognitif dan daya nalarnya dalam pemecahan berbagai masalah yang dihadapi. Dua, mendorong penggunaan daya inovasi dan kreativitas dalam pelaksanaan tugas. Yang ketiga, pemimpin dan bawahan sama-sama terlibat dalam pengambilan keputusan atau pemecahan masalah. Kinerja karyawan Sulis Sulisiani dalam Adiniata, kinerja kinerja karyawan merupakan kombinasi dari kemampuan usaha dan kesempatan yang dapat dinilai dari hasil kerjanya. Menurut Susanti, kinerja karyawan adalah gambaran hasil kerja yang berupa pencapaian pelaksanaan kegiatan yang didapat oleh karyawan baik secara mandiri maupun kelompok sesuai dengan aturan, wewenang, serta sesuai dengan etika dan moral. Menurut Susanti, indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja karyawan adalah yang pertama, kualitas pekerjaan. Tingkat sejauh mana proses atau hasil pelaksanaan kegiatan mendekati kesempurnaan atau mendekati tujuan yang diharapkan. Yang kedua, kuantitas pekerjaan. Jumlah yang dihasilkan, misalnya jumlah rupiah, jumlah unit,
jumlah siklus kegiatan yang diselesaikan. Tiga, ke tempat waktu sejauh mana suatu kegiatan diselesaikan pada waktu yang dikehendaki dengan memperhatikan koordinasi output lain serta waktu yang tersedia untuk kegiatan lainnya. Di sini ada kerangka penelitian gaya kepemimpinan X1 Rival Segala 2009, Nawawi tahun 2003, Akbar 2017, kinerja karyawan Sulistiani 2003, Susanti 2015. Gaya kepemimpinan demokratis bisa disebut X2, H1 Susanti, H2 Setiawan. Metode penelitian populasi dan sampel. Populasi penelitian ini adalah seluruh mahasiswa program studi IBM dan BMI Universitas Putra Angkatan 2014 yang merupakan anggota bisnis CEO dan bertanggung jawab penuh terhadap kelangsungan bisnis serta mengikuti pada mata kuliah IRBP, mata kuliah Project Bisnis di semester 7, berjumlah 167 mahasiswa. Tidak termasuk CEO, pemilik family bisnis, dan pemilik bisnis yang dikelola oleh satu orang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah probability sampling. Dalam menggunakan sampel random sederhana, yaitu dengan menggunakan pengundian nama 167 mahasiswa dan diambil 118 mahasiswa sebagai sampel. Untuk menentukan besarnya sampel, penelitian ini digunakan rumus Slopin dengan tingkatan kesalahan 0,05. Pada penelitian sosial maksimal, tingkat kesalahan yang digunakan adalah 5%, dengan tingkat kepercayaan 95%, serta tidak perlu menggunakan semua populasi sebagai sampel. Samosir 2015. Sampel penelitian, sumber data, dan teknik pengumpulan data yang akan dipakai di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa jawaban dan responden yang telah mengisi kuesioner yang dibagikan. Yang kedua, data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data internal yang berasal dari buku, internet, jurnal, dan penelitian terdahulu. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada tutur kata atau penyampaian yang kurang jelas. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.